Sehari setelah seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU, naskah visi misi mereka langsung beredar ke publik. Banyak analisis yang membahas visi misi setiap pasang kandidat terkait berbagai masalah publik, namun kali ini kami menganalisis visi misi tersebut berdasarkan jumlah kata yang paling banyak digunakan dalam dokumen tersebut. Selengkapnya di Kacamata Channel. Semua harus tahu. Hasilnya, visi misi pasangan Anies Cak Imin lebih banyak menekankan pada pesan keadilan dan kemakmuran bersama, utamanya di aspek ekonomi. Sementara, visi misi Ganjar Mahfud MD banyak penekanan terhadap aspek digital dan digitalisasi di masyarakat. Dan pasangan Prabowo Gibran tampak lebih fokus pada usaha membangun bangsa dan masyarakat yang kuat. Kata yang paling sering muncul dapat membantu kita memahami prioritas masing-masing pasangan dan mendapatkan gambaran rencana kerja mereka menggunakan metode kuantitatif. Mari kita bahas kata kunci yang digunakan masing-masing kandidat di dokumen visi misi mereka. Pasangan calon Ganjar Mahfud berbicara tentang membangun Indonesia unggul. Saat dihitung kata yang paling banyak digunakan, tampaknya pasangan ini sangat memfokuskan pada keunggulan digital, ekonomi, dan bahkan mengedepankan kata cepat. Ini mengisyaratkan bahwa fokus mereka terutama pada pembangunan infrastruktur digital seperti akses internet, pengembangan aplikasi digital, dan digitalisasi birokrasi dan hubungannya ke ekonomi. Pasangan Anies Muhaimin justru menekankan pada aspek kualitas dan nilai-nilai seperti keadilan dan kemakmuran. Jadi bukan saja ekonomi yang mesti tumbuh lebih baik, tapi ekonomi yang berkeadilan dan dapat memakmurkan semua orang. Ini seperti framework kebijakan yang sepertinya akan digunakan oleh pasangan Amin sebagai panduan. Pasangan ini konsisten mengusung Indonesia Adil Makmur sebagai slogan dan penjabaran di dalam visi misinya. Pasangan Prabowo Gibran terlihat lebih fokus memperkuat apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi. Visi misi pasangan ini banyak bertumpu pada klaim keberhasilan pemerintah sekarang dan fokus penguatan dalam membangun bangsa. Slogan mereka adalah bersama Indonesia maju, tetapi terkadang kesan yang kita dapat adalah pemantapan yang sudah ada. Mungkin ini akan membuat pemilih kesulitan melihat ide-ide segar dari pasangan ini. Tim Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia melakukan analisis dan penghitungan kata kunci dari dokumen visi misi setiap pasangan calon. Visi misi pasangan Ganjar Mahfud tertuang dalam dokumen sebanyak 33 halaman, visi misi pasangan Anies Muhaimin sebanyak 143 halaman, dan visi misi pasangan Prabowo Gibran sebanyak 88 halaman. Setelah melakukan pembersihan data dengan menghilangkan karakter non-alfabet, mengubah setiap kata menjadi kata baku, dan menghapuskan kata sambung, jumlah keseluruhan kata yang ada di dalam visi misi pasangan Ganjar Mahfud adalah 4.302 kata, pasangan Anies Muhaimin sebanyak 13.853 kata, dan Prabowo Gibran sebanyak 7.570 kata. Dari jumlah tersebut, tampak pasangan Anies Muhaimin terbilang paling siap walaupun yang paling pertama daftar ke KPU. Dari dokumen visi misi, ketiga bakal pasangan Capres-Cawapres banyak menyampaikan soal ekonomi. Secara rinci, Anies Muhaimin menulis kata yang mengandung ekonomi sebanyak 111 kali. Prabowo Gibran menuliskan kata ekonomi sebanyak 103 kali. Sedangkan, Ganjar Mahfud menuliskan kata ekonomi sebanyak 50 kali. Hal itu menunjukkan bahwa Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran masih menjadikan isu ekonomi sebagai agenda utama dalam visi misi mereka. Program yang diusung ketiga pasangan tersebut pun masih akan menitik beratkan kepada masalah ekonomi di tanah air. Setelah kata tersebut, Anies Muhaimin kerap menyinggung kata kesehatan dalam visi misi mereka. Kata tersebut berhubungan dengan program Anies Muhaimin dalam menciptakan akses kesehatan yang lebih baik dalam mencapai kemakmuran Indonesia. Prabowo Gibran juga banyak menuliskan kata kesehatan setelah ekonomi dalam dokumen visi misi mereka. Hal itu berkaitan dengan upaya Prabowo Gibran dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Berbeda dengan pasangan lainnya, Ganjar Mahfud lebih sering menggunakan kata digital setelah ekonomi dalam dokumen visi misi mereka. Ini tak lepas dari langkah Ganjar Mahfud dalam mempercepat pembangunan sistem digital nasional untuk mendorong ekonomi Indonesia. Namun masih ada sejumlah isu yang absen dalam visi misi mereka. Selain menelisik berbagai kata kunci prioritas, hal yang menarik disoroti adalah absennya sejumlah isu dari masing-masing visi misi bakal pasangan Capres-Cawapres. Contohnya saja dalam visi misi Anies Muhaimin tidak dibahas sama sekali soal ibu kota negara, IKN, Nusantara.
Padahal, kata IKN disebutkan sebanyak 3 kali dalam visi misi Ganjar Mahfud. Begitu pula di visi misi Prabowo Gibran, kata IKN tercantum sebanyak 4 kali. Sementara, penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia, HAM, masa lalu tak dibahas di dokumen visi misi milik Prabowo Gibran. Pasangan tersebut lebih menyinggung soal perlindungan HAM dan menghapus praktik diskriminasi. Di sisi lain, Ganjar Mahfud menjanjikan akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Anies Mohaimin turut berkomitmen dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM dan berjanji menguatkan lembaga HAM nasional. Adapun, persoalan utang pemerintah nihil dibahas dalam visi misi Ganjar Mahfud. Ini berbeda dengan Anies Mohaimin dan Prabowo Gibran yang berjanji untuk memperbaiki pengelolaan utang pemerintah jika terpilih dalam Pilpres 2024. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman kamu. Jadilah pemilih yang bijak.